di dalam program Berkat. Belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini dengan saya, Muji, dan tentu saja dengan narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata. Halo Ibu, apa kabar? Shalom dulu sama Ibu iya, Bapak yang ada di sana. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabarnya Tuhan menyertai. Amin. Tuhan baik, ya. Tuhan, ya. Nah, ya. Bu Magda, senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini. Nah, hari ini kita masih membahas tentang kriteria memilih sekolah. Nah, jadi gini Bu, belakangan ini saya ini melihat ya, ada beberapa SMA di Surabaya yang gedungnya besar, fasilitasnya lengkap ya. Penampakannya sangat baik sekali ya untuk sebuah sekolah, sangat eksklusif begitu. Tapi ternyata muridnya juga tidak banyak, tinggal sedikit gitu ya. Dan dari beberapa info juga ya, ternyata murid-murid SMP dari sekolah tersebut mereka tidak lanjut lagi di SMA tadi begitu ya Bu. Nah, mereka melanjutkan studinya di SMA yang lain. Nah, ini kalau kita melihat ya Bu ya, anak sekarang begitu ya, anak SMP yang sudah lulus, mereka ini kan sudah besar. Dan mereka ini biasanya sudah punya opini sendiri, pemikiran sendiri begitu ya. Dan mereka menyampaikan bahwa mungkin mereka punya kriteria khusus untuk bagaimana bisa melanjutkan ke sekolah lain kepada orang tuanya, Bu. Yes. Ya. Nah, sekolah yang dipilih oleh mereka ini sebenarnya sekolah yang seperti apa, yang bagaimana, begitu ya. Jadi ternyata Bu, mereka ini kalau mereka memilih sekolah itu ternyata tentu saja ini ada peran orang tua juga ya di dalam menentukan sekolah. Ternyata ketika mereka memilih sekolah itu yang pertama, sekolah yang dipilih itu sekolah favorit. Artinya banyak anak yang mau masuk di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, muridnya ini harus banyak. Kalau bisa yang sekolah di situ itu murid yang terkenal, ya populer, selebgram kalau sekarang ya Bu ya istilahnya, gitu. Jadi terkenal di media sosial gitu ya. Nah, kalau saya Bu mau cerita tentang pengalaman pribadi juga ketika ke Pelangi Kristus mendaftarkan anak saya begitu. Pertama kali datang melihat Pelangi Kristus gitu Bu. Oh, ini sekolah tah? Ada muncul pertanyaan seperti itu karena bagi saya pada waktu itu seperti kebanyakan orang nih pada umumnya kan namanya sekolah tuh gedungnya harus besar begitu ya. Harus full, fasilitasnya ada, lengkap. Itu juga yang ada di dalam pemikiran saya, Bu. Begitu. Tapi kemudian seiring ya, Bu, berjalannya waktu, ya ini memang rumah. Tapi rumah Tuhan. Ya, betul. Ya, dimana saya membawa anak-anak saya untuk belajar di rumah Tuhan. Dan sekarang juga saya melihat bagaimana kalau berbicara tentang fasilitas, tidak hanya berbicara tentang masalah gedung, masalah hal-hal yang fisik, begitu. Ketika saya membawa anak saya ke Pelangi Kristus, saya melihat bagaimana kurikulumnya juga ya. Itu sangat mendukung visi sekolah yang menghadirkan generasi ilahi yang akan membentuk mereka menjadi hamba Tuhan yang memiliki karakter Kristus dan melayani di generasi mereka. Itu kan sesuai dengan visi saya sebagai orang tua. Dan ternyata di Pelangi Kristus kurikulumnya sangat mendukung sekali, Bu. Ada camp, ya kan? Ada program-program pelayanan yang tentu saja bisa membentuk anak-anak saya untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di generasinya. Jadi selain kurikulum, saya juga melihat bagaimana seperti Bu Magda juga bercerita ya yang lalu. Saya sebelumnya tidak pernah terpikir, tapi kemudian saya setelah anak saya bersekolah di sini, saya bisa melihat bagaimana peran guru juga penting. Bagaimana mereka berinteraksi, Bu, setiap hari dengan anak-anak. Guru-guru yang memiliki dedikasi, yang cinta Tuhan,
yang bisa menolong anak-anak ini menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi ini bagi saya sebagai orang tua, saya melihat ini sudah lengkap Bu fasilitasnya, begitu, tidak hanya sekedar bentuk fisik yang dilihat begitu Bu. Nah ini kan kalau dari saya begitu ya, jadi sebetulnya fasilitas tidak hanya berbicara masalah gedung, hal yang fisik, tapi bagaimana setiap kurikulum, setiap orang-orang yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, ini menolong proses anak-anak belajar, begitu Bu. Sekarang kalau menurut Bu Magda, ya kriteria apa sih yang harus jadikan standar patokan utama bagi orang tua untuk bisa memilih sekolah, Bu, menurut Bu Magda? Ya, saya senang sekali Ibu Muji ya sudah memaparkan berdasarkan pengalaman. Ada beberapa hal yang mungkin mau saya highlight. Yang pertama begini. Ide tentang sekolah itu harusnya bagaimana untuk anak-anak kita. Itu ditentukan oleh perspektif kita. Tentang mengapa anak itu harus bersekolah. Apa tujuan sekolah. Kalau konsep di masyarakat ini telah menjadi sebuah filosofi, ideologi yang membentuk perspektif orang tua, maka yang terjadi adalah orang tua beranggapan sekolah itu mempunyai fungsi untuk menolong anak itu terampil, punya kompetensi, bisa sukses, bisa berhadapan-hadapan dengan realita di dalam dunia ini. Kalau sudah lulus SMA bisa bekerja, pekerjaan yang baik atau kuliah yang menolong untuk keberhasilan secara keterampilan dalam hidup. Ya. Itu adalah sesuatu yang membuat orang tua berpikir fasilitas harus bagus karena pemikirannya itu. Ya. Guru harus guru yang berpengalaman, kurikulum harus internasional, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang membuat murid itu bisa eksplorasi, bisa mengalami sebuah aktivitas yang memberikan kebanggaan kepada murid. Murid punya kesempatan mengembangkan, mengaktualisasikan diri. Nah, semua itu sangat ditentukan oleh ide yang masuk dalam pemikiran orang tua karena perspektif yang terbentuk. Nah, pengaruh daripada konsep dari masyarakat ini kan sangat kuat. Yes. Sehingga orang tua Kristen yang seharusnya memikirkan apa yang benar, itu menjadi yang terbaik untuk anak kita. Tapi yang terjadi bukan apa yang benar itu menjadi yang terbaik, tapi apa yang menjamin anak saya bisa sukses. Jadi konsep yang terbaik ini sekarang sudah berubah menjadi apa yang membuat anak bisa sukses. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, bagaimana sebenarnya prinsip Alkitab? Kenapa? Karena anak-anak ini kan titipan Tuhan bagi orang tua Kristen. Yes. Jadi orang tua itu bertanggung jawab untuk sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Supaya anak-anak titipan Tuhan ini menurut Mazmur 127, menurut Mazmur 128, ya yang jelas bicara anak ini milik pusaka Tuhan. Itu orang tua itu wajib bertanya sama Tuhan. Wajib mengumpulkan apa idenya Tuhan tentang sekolah bagi anak-anak. Karena sebenarnya yang pertama sekolah bagi anak-anak itu kan di keluarga. Ya. Maka saya senang tadi waktu Bu Muji menyadari bahwa Pelangi Kristus itu intentionally sengaja merancang bahwa sekolah Pelangi Kristus harus menjadi rumah Tuhan. Yang spirit pelaksanaannya haruslah eklesia. Jadi gini, rumah Tuhan yang spiritnya adalah keluarga Allah. Nah, begitu, kata kuncinya hanya dua. Jadi apa kriterianya? Satu, haruslah anak-anak itu berproses di rumah Tuhan dengan relasi sebagai keluarga Allah.
Itu. Jadi yang lain-lain harus dicocokkan. Misalnya kurikulum yang dipakai, apakah itu akan membangun karakter sebagai keluarga Allah, misalnya, ya toh? Ya. Kurikulum yang dipakai, apakah membuat anak-anak mengenal Allah? Karena Allah sebagai Bapa, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya kan? Ya. Roh Kudus sebagai Roh Penghibur. Ya. Apakah di dalam sekolah itu menolong anak-anak sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus, benar-benar menghidupi hidup sebagai keluarga Allah. Jadi karena itu di Pelangi Kristus, ini baru bilang keluarga Allah ya, belum bicara rumah Allah ya. Ya. Maka di Pelangi Kristus sangat banyak dirancang proses untuk anak-anak itu mengalami personal. Dan itu bukan dengan fasilitas. Fasilitas itu perlu untuk menolong anak bisa efektif mengalaminya. Tapi yang paling penting adalah di dalam setiap proses pembelajaran, mulai anak masuk sekolah umur 3 tahun, sampai nanti lulus SMA umur 18 atau 19, semua proses yang dijalani anak itu adalah proses yang makin membuat mereka mengalami pembentukan identitas I am the children of God. I am loved by God. I am precious. Ini adalah fasilitas yang harus disediakan oleh sekolah Kristen seharusnya. Iya, setuju. Nah, Pelangi Kristus berkomitmen untuk itu. Jadi, mengapa guru harus merepresentatifkan Tuhan di dalam proses mendampingi anak-anak? Karena kita mau supaya mulai dari mereka belajar di kelas, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan murid, melakukan aktivitas, semuanya menolong mereka untuk mengalami Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi mereka, keluarga Allah itu real. Itu yang prinsip eklesia. Nah, karena itu faktor yang lain nanti saya akan berikan contoh sambil menjelaskan ya, supaya clear. Maka karena itu sekolah yang selama ini image-nya kan gedung bagus, gedung mewah, itu kita harus memahami itu bukan the most important thing, tapi harus menjadi rumah Tuhan, di mana anak itu mengalami bahwa proses belajar hal-hal kebenaran yang dinyatakan Tuhan, yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita teliti, yang bisa kita eksplor melalui semua bidang studi yang diajarkan di sekolah, harus membuat anak itu merasa hormat sama Tuhan, mengagumi Tuhan, melihat Tuhan sebagai sumber kebenaran. Dan semua proses itu dilakukan dengan nilai-nilai di rumah Tuhan. Analoginya, kalau anak masuk ke tempat mall sama masuk ke gedung gereja, kan pasti ada bedanya. Ya Bu, karena gedung gereja sudah didesain untuk anak itu boleh mengalami bahwa karena Allah hadir, bukan hanya di gereja, tapi pada waktu hari Minggu kan memang sudah dirancang bahwa kita percaya bahwa Allah hadir di mana-mana, but this Sunday Allah yang hadir, ini kita mengekspresikan dengan penuh hormat dan penghayatan yang nyata, maka mulai dari awal sampai akhir tidak berisik, tidak makan kacang di gedung, tidak minum Coca-Cola, tapi menyiapkan hati. Nah, rasa hormat ini yang harus kita tanamkan juga di sekolah Kristen yang harusnya menjadi rumah Tuhan. Di mana waktu anak belajar itu hormat, karena begini, saya bisa belajar karena Tuhan memberikan saya logika berpikir untuk menolong saya mengerti kebenaran Tuhan yang dinyatakan di dalam alam semesta ini, yang saya temukan melalui bidang-bidang studi yang membuat saya semakin percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan maha bijak, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan memelihara everything about God. Nah, kalau mereka tidak belajar dengan rasa hormat, maka mereka hanya belajar narasi, belajar materi, belajar konten, dan itu tidak bisa mengubah hidup. Tapi kalau mereka belajar dengan hormat, setiap kali mulai mereka berdoa, ada devotion, kalau mengerjakan
Kalau di Pelangi Kristus kan mengerjakan PACE atau modul, mereka mengerjakan dan dibangun rasa hormat seperti kalau mereka membaca Alkitab, ya kan? Maka itu akan menolong anak-anak untuk mendapatkan hati yang mau berdedikasi dan berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Sebab rumusannya begini, kalau kita belajar kebenaran, barulah kita bisa mengasihi Tuhan. Padahal the great commandment adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu tertulis Markus 12 ayat 29 sampai 31, Markus 22 ayat 37 sampai 40, kemudian di Ulangan 6 ayat 9 sampai 12. Nah, jadi karena ini the great commandment, itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri, sekolah Kristen seharusnya serius mempersiapkan itu, dan orang tua harus pasti sekolah ini serius ke sana enggak. Misalnya kita akan tanya sama kepala sekolah atau kepada siapa yang bagian admisi, apakah di sekolah ini menolong anak saya untuk mengasihi Tuhan? Karena saya sebagai orang tua ingin anak saya selama belasan tahun belajar di sekolah hatinya mengasihi Tuhan. Oh ya, mengasihi Tuhan. Oke, boleh tidak saya diberitahu programnya apa, prosesnya apa? Kan begitu. Iya. Jadi kalau kita tanya live-nya gimana, ada kolam renangnya, harus dibuktikan bahwa melalui fasilitas itu ada proses yang sungguh-sungguh dilakukan untuk anak mengasihi Tuhan. Iya. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini yang harus menjadi pemikiran orang tua. Namun harus diakui, karena ide mengenai sekolah bagaimana seharusnya itu sangat dikuasai oleh masyarakat. Yes. Akhirnya ide yang berdasarkan Alkitab ini tidak menjadi sebuah mindset bagi orang tua Kristen. Saya jarang mendengar ada orang tua yang tanya, apakah di sini anak-anak saya akan bertumbuh mempunyai karakter Kristus? Kalau dijawab ya, apa contohnya? Iya kan? Kalau kami malah memberitahu bahwa sekolah ini komitmennya seperti ini, seperti itu. Dan kita sangat serius karena kita menghargai setiap anak tadi titipan Tuhan. Semua sekolah Kristen harus di rumah Tuhan, dan anak dari kecil takut akan Tuhan, menghormati kebenaran Tuhan, bertumbuh mengasihi Tuhan. Dan kalau sudah punya rumah Tuhan, mereka tidak akan pergi ke rumah dunia dengan segala fasilitas. Karena sudah merasakan bedanya di rumah Tuhan itu respect, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih. Itu value yang dibangun, ditanamkan. Dan how do we know bahwa ini sekolah Kristen ini melakukan itu? Kita harus bertanya, setiap proses dan aktivitasnya dasar Alkitabnya apa? Prinsipnya apa? Motivasinya apa? Guru melakukan apa? Nah, itu yang harusnya dilakukan. Sekarang kan begini, malah sekolah yang mewawancara orang tua toh. Padahal yang betul itu sebenarnya orang tua juga boleh mewawancara sekolah. Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, bolehkah saya bertanya? Apakah ibu dan bapak membaca Alkitab setiap hari? Bagaimana saya bisa mempercayakan anak saya menjadi generasi ilahi kalau kepala sekolah tidak punya firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup? Saya berhak bertanya begitu. Betul, ya kan? Bu. Iya, setuju. Nah, saya tanya, kalau saya punya baby, saya pakai babysitter, saya tanya, ibu sakit penyakit tertentu enggak yang bisa menular ke anak saya? Kan harus tanya. Saya nggak mau anak saya ketularan penyakit yang aneh-aneh itu kan. Iya. Apakah ibu tuh sehat mentalnya? Kan begitu. Ya kan? Sama. Kepala sekolah harus mengalami healthy di dalam mindset, di dalam hidup, di dalam memimpin. Jadi saya ingin melalui diskusi kita, orang tua Kristen itu punya right, punya hak untuk bertanya. Tapi kalau orang tua tidak mengerti itu ada right, itu tanggung jawabnya rohaniwan untuk menjelaskan ke orang tua. Dan kami ya melalui program berkat, memang dengan sengaja ingin supaya melalui diskusi ini orang tua itu tahu right-nya. Yes. Dan juga sekolah Kristen akan bersama-sama menuju ke sana. Yes. Karena semua yang kami lakukan, kami dengan sungguh-sungguh mau berdasarkan kepada firman Tuhan. Demikian Ibu yang baik.
Terima kasih Bu Magda untuk pencerahannya nih, terutama bagi para orang tua. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana orang tua ini punya point of view yang benar Betul. ketika mencari sekolah ya Bu ya. Bagaimana kita nanti akan menitipkan anak-anak kita berproses belajar mengenal dan mengasihi Tuhan ya Bu. Jadi penting Bapak Ibu orang tua di rumah atau dimanapun yang menyaksikan podcast ini untuk bisa punya point of view yang benar ketika mencari sekolah yang bisa menolong anak-anak berproses, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Magda. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Ibu memberkati dan semua yang Tuhan Yesus menyaksikan hari ini. memberkati.